Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vira Yuniar dari kelas TPA kelas 1 kelas B, NIM 513389. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi tugas yang saya kerjakan mengenai surat keterangan waris untuk pribumi. Di sini saya harus menjabarkan terlebih dahulu motivering yang saya kerjakan. Yang pertama, saya mempunyai langkah-langkah sebagai notaris apabila ada klien yang datang kepada saya. Langkah pertama adalah saya mendengarkan terlebih dahulu apa yang klien utarakan. Di sini yang datang itu adalah ahli waris dari almarhum Tuan Ali Raso, yang dimana ahli waris ini mengutarakan bagaimana untuk mengenai permasalahan waris dia ini, karena dari ahli waris ini dia kebingungan apa aja kah yang harus dipersiapkan, dokumen apa yang harus dipersiapkan. Di sini saya setelah mendengarkan apa yang diutarakan oleh ahli waris, saya akan membuat pohon waris terlebih dahulu, yang dimana dari pohon waris tersebut bisa terlihat silsilah daripada keluarga almarhum Tuan Ari Raso, yang dimana pohon waris ini sangat jelas almarhum Tuan Ari Raso sebagai ayah, yang dimana dia sudah meninggal dunia dan menikah dengan Nyonya Yunisara yang sampai sekarang masih hidup. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 3 orang anak. Yang pertama almarhum Anang Hermansyah yang telah meninggal dunia. Yang kedua Nyonya Nia Ramadhani. Yang ketiga adalah Tuan Reval Hadi. Untuk almarhum Anang Hermansyah karena telah meninggal dunia dan telah menikah, dia meninggalkan 2 orang anak yang bernama Kiano dan Rayanza, seperti itu. Setelahnya itu telah terlihat dari pohon waris yang telah saya buat, saya dapat menyimpulkan bahwa ada ahli waris utama dan ada ahli waris pengganti di sini. Terus dalam kasus ini kita harus menjelaskan terlebih dahulu bagaimana apabila ada ahli waris yang berada di luar kota, bagaimana apabila ada ahli waris yang tidak dapat hadir, bagaimana penggolongannya. Itu nanti saya akan menjelaskan di langkah-langkah awal. Saya mendengarkan terlebih dahulu dan membuat sketsa daripada pohon waris tersebut. Saya sebagai notaris wajib memberikan penyuluhan hukum kepada klien apabila dirasa klien membutuhkan, dan saya pun juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan agar dapat mudah dimengerti secara keilmuan dan secara apa-apa saja yang dibutuhkan. Selanjutnya langkah kedua yaitu setelah saya mendengarkan dan menerima dari penjelasan dari ahli waris, setelah saya memberikan penyuluhan hukum mengenai benar mereka datang kepada saya telah memenuhi unsur-unsur yang dimana ada ahli waris, pewaris, dan harta kekayaan. Ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, dan saya menjelaskan juga penggolongan di KUA Perdata. Golongan pertama sebagai ahli waris itu suami atau istri yang hidup terlama, yaitu istrinya dan anak-anaknya, dan terdapat juga ahli waris pengganti daripada anaknya yang telah meninggal dunia, yaitu Anang Hermansyah kepada Kiano dan Rayanza, seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat ahli waris yang memang berada di luar kota, yaitu Nia Ramadhani. Dia berada di kota Sumatera, di kota Palembang, yang dimana hal ini menyebabkan Nia Ramadhani tidak dapat hadir pada sidang waris nanti. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa perlunya surat kuasa untuk menghadiri sidang waris dari kelurahan tempat KTP Nia Ramadhani itu berada, dan nanti dikirim ke kota Yogyakarta yang nanti akan diwakilkan oleh saudaranya, yaitu Reval Hadi. Dari sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang harus dibuat, surat-surat apa saja yang harus dibuat oleh ahli waris setelah melakukan sidang waris nanti. Yang pertama ada surat keterangan atau surat pernyataan warisan. Yang kedua adalah surat pernyataan kepemilikan. Yang ketiga adalah surat pernyataan pembagian. Selanjutnya mengenai surat keterangan pernyataan warisan ini, yaitu yang menyatakan itu ahli waris itu sendiri, yang bertanda tangan nanti ahli waris itu sendiri, yang dimana nanti terdapat
2 orang saksi, dikuatkan oleh lurah camat. Nah, jadi dari sebelumnya itu tadi sudah dijelaskan bahwa ada ahli waris yang memang berada di luar kota. Jadi nanti surat keterangan pernyataan warisan ini dibuat oleh pada ahli waris, nanti dikirim kepada yang di luar kota untuk ditandatangan dan dikirim kembali ke Sleman oleh ahli waris yang lainnya. Nanti sehingga lurah dan camat itu mau mengkuatkan daripada surat keterangan pernyataan warisan tersebut. Tanda tangannya sudah jelas oleh semua ahli waris, tidak ada yang ditutup-tutupi maupun tidak ada ahli waris yang ketinggalan untuk tidak tanda tangan. Yang kedua, surat pernyataan kepemilikan. Ini juga surat yang mengenai apa aja harta yang ada di dalam surat ini. Jadi untuk waris pribumi ini dikhususkan untuk tanah. Jadi hartanya itu berupa tanah, kepemilikannya itu berupa sertifikat tanah hak milik atas nama Tuan Ari Raso ini, almarhum Tuan Ari Raso, yang dimana sertifikat tersebut ada 2 di Kelurahan Catur Tunggal, 1 di Condong Catur, dan 1 di Desa Sinduadi. Nanti setelah itu dibuat, surat pernyataan kepemilikan tersebut dibuat, juga dikirim kepada Nia Ramadhani dan dikirim lagi ke Sleman untuk semuanya tanda tangan. Semuanya ahli waris yang berhak menerima itu tanda tangan, dan nanti akan dikuatkan oleh lurah camat di mana tempat tanah itu juga berada. Nanti ada lurah dan camat Catur Tunggal, Condong Catur, dan di Sinduadi. Selanjutnya ada surat pembagian. Jadi di surat pembagian ini nanti tanda tangan juga ahli waris semuanya tanda tangan, yang berada dari luar kota nanti dikirim terlebih dahulu, dikirim kembali kepada Sleman dan ditandatangani kepada ahli waris yang lainnya. Selanjutnya dikuatkan juga oleh lurah camat di mana tanah tersebut juga berada, oleh saksi, 2 orang saksi. Selanjutnya hasil dari pembagian tersebut nanti berdasarkan kesepakatan dan musyawarah daripada ahli waris, nanti terdapat gambar situasi. Jadi dari 4 sertifikat SHM tersebut nanti ada SHM yang memang khusus untuk Nyonya Yunisara, SHM untuk pembagian Kiano dan Rayanza, SHM untuk Nia Ramadhani, dan yang terakhir SHM untuk Reval Hadi. Jadi mereka telah bersepakat dan bermusyawarah, SHM-nya telah dibagi masing-masing mereka berdasarkan kesepakatan dan musyawarah mereka masing-masing. Selanjutnya daripada 3 berkas sebelumnya sudah saya jelaskan, dan yang sebelum dari 3 berkas tersebut dibuat, ada sidang waris yang ditandatangani oleh lurah di mana tempat Nia Ramadhani itu berada dan dikirim nanti ke Sleman. Setelah 3 berkas itu berada, ada surat keterangan sidang waris. Di sini juga terdapat surat kuasa menjual, yang dimana Nia Ramadhani nanti akan mengirimkan surat kuasa menjualnya kepada Reval Hadi sebagai penerima kuasanya. Jadi nanti surat kuasa menjualnya itu secara notaris yang berada di Kota Palembang akan mengirimkan surat tersebut kepada Reval Hadi untuk ditandatangan sebagai penerima kuasa. Selanjutnya untuk dokumen-dokumen lainnya, akta kematian, akta kelahiran, KTP, KK, akta perkawinan, NPWP, sertifikat, surat keterangan sidang waris, surat kuasa menjual, dan lain-lain, itu nanti berada di dalam multivering yang telah saya tulis. Mengenai hal ini terdapat pembagian pajak, yang dimana nanti ada pajak BPHTB untuk ahli waris, dan adapun karena di sini ada salah satu ahli waris yang akan menjual tanah hasil dari warisan tersebut, nanti ada juga pajak jual beli, yang dimana ada pajak PPH untuk penjual dan pajak BPHTB untuk pembeli. Untuk rumusnya nanti sudah saya jelaskan dan saya uraikan melalui hasil kerja yang sudah saya tulis. Mengenai Nia Ramadhani yang memberikan kuasa jual kepada saudaranya yaitu Reval Hadi, nanti berkas yang akan dibuatnya adalah berupa perikatan jual beli, karena hasil dari waris tersebut belum balik nama, sehingga pada saat kantor pertanahan nanti harus dibalik nama dulu. Pada saat setelah beli nama baru nanti sudah PPJB, baru nanti dapat dibuatkan akta jual belinya kepada PPAT. Jadi sekian daripada penjelasan saya mengenai pajak dan pajak waris dan pajak pembeli dan penjual di sini. Waktu kita tidak cukup lagi, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, ini presentasi saya Vira Yuniar. Mohon maaf apabila banyak kurang dan dalam penyampaian saya, dalam penjelasan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.